Shalom saudara-saudaraku. Shalom, selamat pagi, selamat datang di tempat ini. Percaya bahwa kebaikan Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita pada saat ini. Kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan menyertai kehidupan kita sampai pada akhirnya. Haleluya, kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Kau sudah kumpulkan kami. Kami mau memuji, memuliakan Kau, meninggikan Kau Allah yang sangat dahsyat. Satu-satunya kami andalkan dan satu-satunya kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang hadir di tengah kami, memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, ya mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kita nikmati pujian ini. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir
kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalirlah Kau Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari kata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi Tuhan, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Kita nikmati pujiannya, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, oh, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Oh, mengalir memenuhi hati kami yang haus akan Kau Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Betapa kami merindukan Kau Tuhan. Mengalir, mengalirlah memenuhi hati kami. Haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, tak pernah habis, tak pernah hilang, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu membawaku damai, membuat hatiku tenang, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Haleluya. Oh ya Rabba Sira Baba 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 ya Rabba Baba Baba Kira Baba Baba Sakarararara. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Tiada seperti-Mu Tuhan, sungguh tiada, oh tiada, tiada yang lain. Haleluya. Kira Baba Baba Sira Baba 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 ya Baba Baba ya Baba Sakarararara. Oh haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat tertinggi. Haleluya.
bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah itu. Dan kami akan bersorak-sorai memuji Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang paling dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom saudara-saudaraku. Kasih Allah tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Karena kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih-Mu, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Bagi Engkau Tuhan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. GBR Philadelphia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati pada hari ini. Saudara merasa bersukacita karena kasih-Nya tidak pernah habis pada hari ini. Amin. Kasih-Mu Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, bumi pun bergoyang, namun Kau kan setia.
hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Oh, karena Kau yang terindah dalam kehidupan kami, Tuhan. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu, amin. Oh, di sepanjang hidup kami, Tuhan, Engkau sungguh baik. Sungguh nyata kasih-Mu, di sepanjang hidupku. Haleluya. Oh, sekali lagi ya, dengan lebih semangat katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Kau, Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dalam hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang paling dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Kami selalu bersyukur, Tuhan, sebab Kau Allah kami yang setia. Kebaikan-Mu terus melimpah atas kehidupan kami. Sampai pada detik ini kami percaya, Tuhan, Kau Allah yang sempurna dan setia.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau nikmati pujian-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kita katakan, kau menyediakan yang ku. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih penyembahan kita. Oh, kira baba ya ramasi kira baba Kau menunjukkan kasih-Mu, menyediakan yang perlu. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Allah yang sungguh baik, Allah yang setia, Allah yang mulia. Oh, Kau tunjukkan Tuhan. Terima kasih. Kira baba ya ramasi kira baba ya ramasangkara kira baba ya ramasi kira baba ya ramasi. Kau baik Tuhan. Oh, sekiranya baba ya ramasi sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Satu kali lagi kita akan pujikan pujian. Tunjukkan kasih setiamu. Kau mendengar pujian ini Tuhan. Umat-Mu mengatakan dengan segenap hati dan mengatakan bahwa Kau Allah yang setia. Kau Allah yang menyediakan segala yang kami perlu. Doa kami Tuhan, sebab Kau Allah yang sungguh baik. Bapa kau segenap hati kami mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
berikan kemuliaan bagi Allah kita yang setia dan mulia, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Hati kami limpah dengan sukacita, dan hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena Engkau Allah yang sungguh baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, beracara Engkau pada hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara, biarlah menjadi rema atas kehidupan kami. Kami ucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Ya, ada sukacita hari ini, puji Tuhan. Ada kekuatan Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang doa. Ya, kalau bicara tentang doa itu pelayanan yang paling gak enak, gitu ya. Gak dilihat orang, ya pokoknya delik gitu, sembunyi. Tapi di situ nikmatnya kita bergaul karib dengan Tuhan, gitu. Tidak semua orang bisa memahami hal ini. Siapapun kita, pribadi kita, siapapun di tempat ini, kita membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan hubungan yang karib dengan Tuhan, berkomunikasi dengan baik dalam hadirat Tuhan. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan? Ya. Kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan, otomatis kita selalu ingin berhubungan karib dengan Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang, ya. Kita bukan anak-anak gampang yang, aduh udah liar hidup itu, enggak. Kita orang-orang yang terpanggil, terpilih gitu ya, Tuhan yang memilih kita. Dan hidup kita pun diatur oleh Allah. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bagi langit dan bumi. Mungkin kita rencanakan yang cetek gitu ya, tapi Tuhan itu perancangan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita. Jalan hidup kita tidak bisa dibatasi dengan kemampuan kita berpikir, gitu. Pola hidup kita tidak bisa diatur oleh diri kita sendiri. Tapi kita perlu hikmat daripada Allah dalam segala sesuatunya. Entah itu kita sadari atau tidak, itu kita perlu Allah dalam hidup kita. Makanya kita perlu berkomunikasi karib dengan Tuhan, seperti anak dan bapa di surga gitu loh. Kalau kita ingat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, kita bayangkan bagaimana dia berhubungan dengan Bapanya di surga. Sampai dia mau disalib pun, dia cuma ngomong kayak gini, Tuhan, Bapak kalau boleh ya, cawan ini lalu, gitu ya. Dia nggak memaksakan kehendaknya, boleh aja dia nggak mengambil itu cawan penderitaan. Tapi dikatakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi atas dia. Berapa tahun kita di tempat ini jadi anak-anak Tuhan? Berapa tahun kita jadi orang percaya dalam kehidupan kita? Apakah kita mengalami keubahan hidup? Ya, gitu. Ketika kita dicela siapapun dalam kehidupan kita, apakah kita tetap sabar gitu ya? Wah, apakah kita langsung marah gitu kayak opa gitu ya? Kita ini manusia, memang benar, manusia. Tapi ketika kita masuk dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita memiliki kekuatan yang luar biasa dan dahsyat. Persoalan apa yang seberapa ibu hadapi hari-hari ini? Orang-orang muda, orang-orang tua, pelayanan gitu ya. Kita yang melayani Tuhan, berapa banyak kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak kuat dalam banyak hal. Jujur, saya sendiri manusia. Kadang-kadang kita juga buat masalah, buat kesalahan dalam kehidupan kita. Tapi mungkin kita nggak bisa ngaku gitu, gua salah gitu, enggak, gitu ya. Malu tuh gengsinya, harga diri kita terlalu tinggi. Tapi Tuhan mengajar kita dari waktu ke waktu. Makanya kita perlu masuk dalam hadirat Tuhan.
supaya karakter ilahi itu loh menjadi gaya anak-anak Tuhan, anak-anak warga kerajaan Allah, begitu ya. Orang yang hidup dalam Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, manusia rohaninya terus diperbaharui. Manusia rohaninya terus diperbaharui, baik dalam karakter, ya, sikap, perbuatan, dan perkataan. Ada kontrol, ada kendali dari Roh Kudus dalam kehidupannya. Itu orang yang hidup selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Coba praktekkan, gitu ya. Coba praktekkan, Bapak Ibu. Selalu ada Roh Kudus nginget apa yang kamu bilang, apa yang kamu perbuat. Atau hati nurani kita yang menegur kita. Roh Allah itu menegur melalui hati nurani saudara dan saya. Semakin dewasa, orang itu membangun hubungan dengan Tuhan, itu orang semakin dewasa dalam segala hal, bertumbuh dan berbuah. Apakah kita masih anak-anak gitu, umur kita harus tua gitu, tapi kelakuan kita masih anak-anak, perlu tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Ya, orang yang dewasa dalam Tuhan pasti selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan, bergaul dekat dengan Tuhan. Kenapa? Dengan siapa kita bergaul, demikian juga sifat kita akan terpengaruh. Kalau kita selalu bergaul dengan Tuhan, saya mau sampaikan, karakter ilahi itu akan masuk dalam kehidupan. Ada buah-buah roh dalam kehidupan. Ketika orang melakukan segala sesuatu yang tidak pas dalam hidupmu, saudara tidak akan membalas. Saudara diem, justru memberkati dari dalam hati. Tidak bisa diucap no, gak apa-apa. Tapi kita terdoakan setiap orang-orang yang demikian. Sehingga apa? Kita tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita mungkin dahsyat dalam pelayanan, kita baik dalam menyampaikan firman Allah, gitu ya. Wah, kita main musik luar biasa, harmonis gitu. Oke, singer just oke, gitu ya. Suara kita merdu luar biasa. Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Dulunya saya bukan orang yang suka berbicara di depan. Agak gagap. Mau pimpin rapat pun kadangkala mandek gitu ya. Tapi dari waktu ke waktu saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya dipanggil, dipakai olehmu dan jadi alatmu, saya percaya Tuhan akan memperlengkapi saya dengan segala sesuatu. Saya belajar dari depan seperti Pak Ishak gitu ya, Bapak Ibu, jadi office girl gitu ya. Tapi juga ngerangkep administrasi gitu awalnya gitu tahun 95. Saya juga membuat ini majalah dinding karena itu dulu gitu nggak pakai print-printan karena jarang komputer, pakai apa di belakang itu ada pengumuman gitu. Saya mengelola itu. Saya mulai latihan dari kecil. Ketika kita setia dengan hal kecil dalam pekerjaan Tuhan, saya mau bilang, Tuhan akan tambahkan dari waktu ke waktu pekerjaan yang Tuhan tahu bahwa saudara dan saya dimampukan. Dan Tuhan berikan skill, gitu ya. Saya bukan orang yang pandai dalam komputer, enggak. Tapi Tuhan beri hikmat dalam segala sesuatunya. Dalam komputer pun Tuhan beri. Pepatnya apapun gitu. Bahkan jadi tukang untuk bangunan karena kita boleh merintis begitu. Ketika kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan dari waktu ke waktu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak langsung ketika kita baru bertobat, kita diberi pelayan yang gede gitu, langsung jadi pengkhotbah yang dahsyat. Hei Bapak Ibu, kalau dasar kita tidak kuat, maaf ya, kita tidak bisa menopang berkat itu. Kita tidak akan mampu, kita akan gampang hancur, cepat hancur. Bahkan kesombongan rohani itu menjadi bagian kita. Makanya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita semakin hari didewasakan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan berkati kita dalam banyak perkara, kita dimampukan oleh Allah. Gitu. Jadi ketika kita tinggi gitu, angin topan mau berusaha mencabut kehidupanmu dan berusaha merobohkan pelayananmu, saudara tetap kuat karena berakar di dalam Tuhan dan punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ini penting sekali.
Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita dipakai oleh Allah, kita melayani jadi majelis, mau jadi hamba tua, pendeta pun sekalipun dia punya titel yang tinggi sampai S3 gitu, saya mau bilang, kalau hidupmu tidak bergantung dengan Allah, saya mau sampaikan, sia-sia apa yang kita capai hari-hari. Itu gampang Tuhan ambil. Kalau Tuhan selentik sedikit saraf saudara agak miring gitu, apakah berguna kehidupanmu? Jadi kita hidup itu hanya kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, luar biasa. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, dengan karib, kita semakin dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh, berbuah dalam hal apa? Iman, percaya itu loh saudara. Kita semakin hari dilatih untuk percaya kepada Tuhan. Kemudian apa? Semakin mengenal Allah. Bagaimana saudara mengenal Allah kalau saudara tidak bergaul karib dengan Tuhan? Saudara bergaul orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu tidak akan terjadi, begitu ya. Memang oke kita baca firman, tapi kalau firman itu tidak dasari dengan doa, hikmatnya datang dari mana? Dari manusia, pikiran, ya. Tapi kalau kita berdoa, kita baca firman, kita berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus, saya percaya kita diberi pengertian yang benar tentang firman Allah dalam kehidupan kita. Gitu. Hasilnya kalau orang hidup dalam bergaul karib dengan Tuhan, dan orang itu hidupnya akan bergantung kepada Allah dalam segala keadaan apapun, begitu. Itu hasilnya. Tapi bagaimana, apa yang harus kita ketahui untuk masuk dalam hadirat Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus ketahui bahwa perlu pemberesan, ya. Perlu pemberesan dengan apa? Pengakuan dosa dengan Tuhan. Coba buka Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 dulu ayat 5 sebelum kita masuk intinya. Minta tolong multimedia bantu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang utama supaya kita dapat dekat dengan Tuhan, karena dosa itu tidak bisa mendekatkan kita dengan Allah loh, ya. Siapa yang memisahkan kita dengan Allah? Dosa, gitu ya, betul ya. Jadi kita harus ngaku dengan Tuhan, kita harus bertobat, ngaku setiap hari gitu loh. Tuhan, mungkin aku nggak ingat apa yang saya perbuat, ya hambamu perbuat. Tuhan ampuni. Dan pertobatan itu setiap hari, nggak 1 minggu sekali, enggak. Kadang-kadang ada perbuatan yang tidak sengaja kita lakukan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan ingatkan itu. Jadi pertobatan itu setiap waktu. Peperangan itu setiap waktu supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Mazmur, ya? Coba kita buka dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat mulai 3. Ayat 3 ya. Dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, kemudian ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar atas pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu, seorang Daud, raja yang terkenal, yang luar biasa, yang diberkati oleh Allah dengan wilayah yang luar biasa, yang diurapi langsung dari tanduk, ya, minyak itu dari tanduk dalam seorang dipersiapkan. Dia seorang raja, dia seorang imam gitu ya, dia seorang nabi gitu ya, itu rangkep gitu. Tapi Bapak Ibu yang taat, saya mau bilang, ketika selalu dikatakan menghampiri tata kasih karunia Allah,
ada pengakuan dari mulut bibirnya. Walaupun dia selalu memimpin dalam ibadah-ibadah di rumah Tuhan, di bait Allah, tapi saya mau sampaikan, dia pemberesan dulu dengan Tuhan. Dia pemberesan dulu dengan Allah. Ada pengakuan dari mulut bibirnya. Dia tidak malu. Makanya ayat ini ditulis supaya kita belajar dari orang ini, supaya kita tahu diri kita belum tidak apa-apanya dengan Daud. Saya sendiri bukan apa-apa dengan Daud. Saya sendiri banyak kekurangan, tapi saya juga belajar dari orang-orang terdahulu. Tanpa orang terdahulu kita tidak tahu kelemahan kita, begitu ya. Kita selalu merasa unggul dalam banyak hal. Tapi yang mau sampaikan, hargai orang-orang terdahulu. Dia memberikan teladan hidup. Mungkin teladan hidup tidak benar, tapi kita bisa memperbaiki teladan hidup itu, supaya jalan kita tidak serong ke kanan ataupun ke kiri. Kita tetap tertuju kepada Allah. Makanya dalam Kolose 3 ayat 5, matikanlah segala sesuatu, supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menghadap Allah untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk membangun hubungan karib dengan Tuhan. Akui segala sesuatu kekurangan kita, akui segala sesuatu kesalahan kita dalam banyak hal, supaya Tuhan berkenan ketika kita menghampiri tata kasih karunia Allah. Ini yang Allah mau, begitu ya. Kemudian dikatakan dalam Mazmur ini juga ada korban persembahan syukur yang dipersiapkan dalam kehidupan kita sebelum masuk dalam hadirat Tuhan, membangun hubungan karib dengan Tuhan, adalah korban persembahan syukur. Daud bilang kayak gini, Tuhan itu nggak berkenan, dan mungkin kita banyak melakukan banyak hal dengan persembahan gitu ya, korban persembahan syukur, binatang, korban begitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Daud? Tuhan bilang ini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, gitu ya. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk dan tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebelum kita masuk dan perlu setelah ngaku gitu loh, ada penyesalan, ada hati yang hancur, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah aku, inilah hambamu, gitu ya. Gitu yang Allah mau. Enggak dengan sombong kita ngomong dalam hal Tuhan, waduh kita langsung ngomong Tuhan berkati ini, berkati. Memangnya kita ini Tuhan atau hamba di hadapan Allah? Kita ini hamba, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketika kita doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita menyalahkan Tuhan dan kita akan cari kambing hitam dalam kehidupan kita. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya dulunya begitu, gak munafik Bapak Ibu. Saya dulu orang yang salah, banyak salah. Wah, malu kadang-kala kalau diceritakan. Tapi dari waktu ke waktu Tuhan ubahkan. Ketika Tuhan disiplin hambanya, Tuhan taruh di padang gurun, banyak keubahan yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan saya. Paradigma saya tentang pelayanan, paradigma saya tentang membangun hubungan karib dengan Tuhan, paradigma saya sebagai bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang sekitar saya. Begitu, supaya hubungan saya tidak menjadi batu sandungan orang selain. Makanya ketika kita dicerca orang, kita dihina orang, ketika kita perbuatan baik kita disalahgunakan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, nggak balas. Kenapa? Pembalasan, penghakiman, pembelaan itu milik Tuhan. Kalau saudara turun tangan, Bapak angkat tangan. Tapi kalau saudara angkat tangan, Bapa di surga turun tangan untuk melakukan bagiannya. Maka dari itu jangan ambil bagian Tuhan dalam hidupmu. Berserah penuh dalam kehidupan. Nyatakan apa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Supaya kita mengerti bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita ketahui. Terus bagaimana supaya doa kita dijawab? Coba kita buka dari Matius 6. Itu hal-hal yang kita perlu persiapkan, tapi hal-hal yang perlu yang kita lakukan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ini kita perlu perhatikan. Matius
ya. Matius pasal 5 ada petunjuk dan etika dalam berdoa. Yang pertama dari ayat yang kelima dikatakan demikian. Ya. Yang pertama tidak munafik. Gitu ya. Tidak munafik. Pertanyaan coba lihat. Dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang yang munafik, ya. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Bapak Ibu masih ingat tentang dua orang, antara orang Farisi dan seorang pemungut cukai dalam rumah Tuhan. Bagaimana dia menghadap Tuhan? Yang satu udah mengungkit apa yang dilakukannya, yang satu di pojok dengan, ya Tuhan, aku telah banyak berbuat dosa. Orang yang rendah hati di hadapan Allah tidak akan mengumbar-ngumbar kebaikan dalam kehidupannya. Orang yang paham tentang firman Allah dan mengenal Allah yang benar, ketika masuk dalam hadirat Tuhan, dia tidak keras untuk mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. Padahal kita sendiri bukan orang yang baik menurut penilaian firman Allah sesuai dengan apa yang kita pegang kehidupan kita. Munafik itu begitu. Kita ngomong baik-baiknya, kita lupa dengan jelek-jeleknya kita, gitu ya. Kita gak jujur dengan Tuhan. Justru kita banggakan dengan apa yang kita punya, yang kita telah berikan dalam gereja, kita berikan dalam orang-orang yang di sekitar kita. Ojo pamer, Bapak Ibu. Maaf sekali lagi. Belajar rendah hati. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, ketika datang kepada Tuhan, yang pertama apa? Dia tidak munafik. Dia hanya duduk di pojok, Tuhan ampuni, telah bersalah, ngambil pajaknya luar biasa dari rakyat, gitu ya. Mungkin kita tidak dalam bidang bea cukai, gitu ya, pajak gitu. Tapi mungkin ada pekerjaan yang lain atau bisnis yang lain. Kadang kita melanggar aturan yang kita tahu itu tidak benar, gitu ya. Tapi hari ini saya mau ingatkan bagi kita, belajar tidak munafik dari kehidupan kita menurut perilaku yang kita tidak standar dengan firman Allah, gitu ya. Seharusnya Tuhan akan menjadi tujuan ketika kita masuk dalam doa. Tujuan, namun bagi mereka tujuan doanya adalah pujian manusia. Orang yang munafik tujuannya adalah pujian supaya dilihat, waduh rohani banget kok, bahasanya luar biasa gitu, enggak. Tapi orang yang benar-benar tidak munafik, dia akan rendah hati dan duduk diam, Tuhan ini aku, ini orang berdosa, nggak layak Tuhan mengambil tata kasih karunia. Orang selalu terbuka, jujur dengan Tuhan, ini yang perlu. Tuhan mau orang yang demikian dalam hidupnya. Hal yang kedua apa? Ayat yang ketujuh dikatakan apa? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Saya kadang-kadang berdoa, nggak sistematis, ya, nggak sistematis. Yang penting tujuannya oke, isinya itu, dan itu saya belajar untuk sesuai dengan aliran apa yang Tuhan taruh dalam roh saya, begitu. Kadang-kadang bahasa saya nggak mempersiapkan dengan, cuma saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan Tuhan, saya mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Ketika diserahi itu, dan itu mengalir begitu. Dan Tuhan kasih hikmat dalam mulut bibir kita. Tuhan taruh perkataan firman dalam mulut bibir, dan itu disampaikan bersama-sama dan diamini bersama-sama supaya kita sepakat dalam berdoa. Orang yang sepakat dalam doa, Tuhan dengar. Begitu. Jadi jangan bertele-tele. Gak doa-doa, Tuhan gak bingung dengan doa orang bingung. Anak kecil, waktu doa anak papa ya, saya pernah kejadian gitu, anak sekolah minggu.
Tuhan berkati makanan. Wong tuane loro iki lho Bapak Ibu, berkati makanan ini. Lah wong tuane loro diberkati makanan. Tuhan tidak bingung dengan doa kita. Gitu ya. Tuhan tidak bingung. Yang pasti to the point. Yang penting pertama nyembah, gitu, persembahan syukur, hati yang kemudian selanjutnya Tuhan pasti taruh dalam hidupmu, dalam rohmu, dalam hatimu untuk disampaikan apa, gitu. Gini. Kemudian keintiman inilah yang membuat Tuhan digerakkan supaya apa? Walaupun kita tidak minta apapun, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang jangan bertele-tele lah. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Seringkali kan keinginan kita yang kita sampaikan. Padahal Tuhan tahu kita belum mampu untuk mengelola keinginan itu. Tuhan curahkan berkatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Bapak Ibu yang terakhir, jangan meragukan Tuhan. Kalau percaya, kalau saudara mengaku Yesus Tuhan, percaya mutlak gitu ya, percaya. Apapun masalahmu, pasti Tuhan kasih jalan keluar, gitu ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, kita berdoa karena kita sadar bahwa kita sudah tidak sanggup, ya, tidak sanggup dengan masalah kita, ya, untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan untuk menolong kita. Namun dalam prakteknya, dalam yang kita sadar, tidak seringkali kita berdoa dalam keraguan. Hal yang terakhir dari poin supaya doa kita dijawab apa? Kita harus percaya. Bapak Ibu, berapa hari yang lalu saya dapat berkat ya, anak sekolah minggu yang menyembah. Bisa ya nanti dibantu dari multimedia. Daerah Afrika gitu kalau saudara. Mereka sarana mereka terbatas, tapi hadirat Tuhan luar biasa. Monggo Andreas, tolong ya. Tuhan tidak melihat keterbatasan kita, tapi Tuhan lihat kesungguhan dan sikap hati kita di hadapan Allah. Silakan. Suaranya. Bapak Ibu bisa lihat? Botol aqua dipakai sebagai mic, kayu sebagai stand mic. Keyboardnya apa? Meja tanpa keyboard. Gitarnya kayu, dikasih tali gitu. Tapi hadirat Allah luar biasa. Kita di sini banyak fasilitas yang luar biasa. Lebih dari mereka. Anak-anak ini punya hati yang luar biasa di depan Allah. Pasti kita malu. Ini hanya 1,5 menit. Anak-anak remaja yang melayani. Tuh lihat. Ayu. Drumnya ember. Selesai. Thank you. Bapak Ibu, saudara bersyukur harusnya punya fasilitas yang lengkap. Pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak saudara kita di luar, bukan di Indonesia, mungkin juga di Indonesia daerah pedalaman, fasilitas mereka terbatas. Kita diberkati luar biasa. Sound system multimedia, kita bisa pakai penginjilan dengan apa yang kita miliki. Mari syukuri kehidupanmu, syukuri apa yang kau miliki, dan sampai hari ini kita dapat berbakti kepada Allah dengan fasilitas yang luar biasa dan diurapi oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri angkat satu pujian. Haleluya. Yesus Tuhan.
Ya, kita angkat pujian Bapa Kau Setia. Mari kita akui Dia dalam segala hal dan katakan Bapa kita setia dalam hidup. Dia memenuhi kebutuhan kita. Dia memenuhi segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
baik untuk anak-anak, keluarga. Belajar jujur dengan Tuhan. Jangan merasa kuat dengan hidup. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Allah yang dahsyat, yang mengubahkan segala sesuatu. Jesus, Jesus. Haleluya. Indah dalam masyarakat. Jesus, Jesus, Siralabo, Syama umatmu. Haleluya. Yes. Allah itu sempurna. Rencanamu sempurna atas hidup kami. Saat ini kami tidak khawatir dan kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Engkaulah Immanuel. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu lah Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Mulai saat ini Tuhan Yesus kami mau nyatakan, kami tidak takut lagi Tuhan. Kami tidak akan gentar lagi Tuhan, sebab kami percaya dan yakin Engkau yang selalu memegang tangan kami dan Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Kami mempunyai Allah yang hidup, kami mempunyai Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman inilah yang menjadi kekuatan atas kami Tuhan, dan biarlah kami dapat membangun setiap doa-doa kami Tuhan Yesus kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap intim di dalam Engkau dan kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.